keputusan nanti akan banyak sekali pertimbangan dari saksi seperti ini, dari ahli seperti ini, kemudian dia akan akan menanyakan pada hati nurani sendiri, benar enggak ini dia melakukan pembunuhan. Pasal 340, pembunuhan berencana, benar apa tidak? Nah, kita tunggu episode-episode berikutnya di mana saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain ini akan menguatkan apakah dia pelaku atau bukan pelaku yang nanti akan diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Baik, ini menunggu saksi-saksi berikutnya begitu ya akan memberikan keterangan. Ini saksi yang dihadirkan adalah saksi dari kuasa hukum. Tapi bagaimana jika nanti ternyata saksi dari kuasa hukum juga yang ada hanyalah menghadirkan logika hukum yang lainnya yang baru tanpa adanya dikeluarkan material dari persidangan itu sendiri, bukti material dari persidangan. Baik, sementara juga sudah ada yang mengatakan, sementara kalau dalam saya melihat seperti ini, saya melihat dan saya memperhatikan dalam kasus ini, seolah-olah bahwa dengan CCTV itu sudah mengatakan, oh ini benar-benar pelaku begitu. Seolah-olah, tetapi apakah itu hakim, apa yakin, apa tidak, kita tunggu nanti dalam putusan ini. Dalam CCTV yang dalam pemahaman saya karena saya juga hanya melihat di televisi, itu masih bisa dikatakan ya atau tidak. Ya dan tidak itu kan masih bimbang, bimbang dan ragu. Hakim tidak boleh memutus dalam keadaan bimbang, ragu. Hakim harus yakin betul apa yang saya putuskan ini adalah benar-benar keyakinan dari hati nurani saya sendiri bahwa dia telah menuangkan racun bernama cyanida itu dengan kadar tertentu sehingga menyebabkan kematian. Inilah yang kita tunggu sebetulnya. Inilah yang kita ingin buktikan siapa yang menuang ini, apakah Jessica atau orang lain. Kalau itu Jessica betul, berarti apa yang didakwakan oleh jaksa itu betul. Karena hakim yakin yang menuangkan itu dia, tuangannya adalah cyanida dalam kadar tertentu sehingga menyebabkan keracunan di lambung dan menyebabkan kematian. Jadi harus benar-benar dikembalikan lagi nanti ke hakim berdasarkan dari keyakinan seorang hakim sendiri begitu ya. Tapi pada saat ini Prof. Jamal, kita tidak bisa pungkiri bahwa kasus ini sangat menarik perhatian publik. Di Indonesia semua membicarakan tentang kasus ini begitu sehingga porsi perhatian dari pemirsa begitu, perhatian dari masyarakat ini sangat berbeda dengan kasus-kasus lainnya yang tengah di blow up begitu. Bahkan kasus ini seolah seperti drama yang ditunggu oleh para pemirsa untuk mengetahui seperti apa kelanjutannya. Apakah ini juga akan mempengaruhi penilaian dari seorang hakim dalam memutus karena mungkin saja begitu ketika nanti Jessica ini tidak bisa diberikan material atau bukti material begitu, tapi diputus bersalah karena kalau tidak hakim akan menjadi perbincangan publik atau hakim akan dibenci publik. Tanggapan Anda? Kalau saya bisa ya bisa tidak. Artinya begini, hakim kan manusia biasa, hakim kan orang yang biasa, yang dalam putusannya bisa saja dipengaruhi oleh suara-suara dari luar. What the public want itu penting. Apa yang diinginkan publik? Ternyata publik itu rasa-rasanya sudah memposisikan bahwa Jessica adalah orang yang melakukan pembunuhan berencana itu. Bisa saja hakim terpengaruh dengan opini publik. Kalau saya melihat di media-media manapun itu seolah-olah itu benar, seolah-olah benar. Tapi bagi saya kebenaran material itu perlu diungkap. Walaupun sulitnya bahkan main. Dan inilah yang menurut saya cerita dan dongeng atau sinetron yang ada ini sekarang ini. Pembunuhan yang dilakukan atau didakwa dilakukan oleh Jessica ini seperti sinetron yang ditunggu terus. Episodenya apa? Kemarin episodenya adalah saksi-saksi dari jaksa kan. Ini saksi-saksi yang nanti akan berbeda lagi. Ya, yang akan berbeda lagi manakala nanti keterangan-keterangan itu juga dari saksi-saksi dari Jessica. Yang berbeda lagi. Dan tentu tadi itu, yang pertama ada kemungkinan terpengaruh, ada kemungkinan. Perkara-perkara misalnya saja kalau kita tarik ada perkara-perkara yang lain misalnya saja perkara korupsi dan sebagainya, hakim juga tidak pengen lah. Aku takut dong kalau membebaskan koruptor karena publik itu tidak menginginkan itu. Misalnya saja itu, maka dia bisa melakukan itu. Dalam perkara ini juga bisa saja. Wah ini kayaknya publik itu mengatakan bahwa ini lebih enak kalau ini pidana ini. Tetapi ada juga yang kekeh, yang memang betul-betul saya percayai kebenaran material kok tidak ada. Maka tidak mungkin akan dipaksakan untuk diputuskan ini.
Jadi harusnya seperti apa nih Prof? Apakah memang mengikuti what the public want atau justru apakah benar ada kebenaran material di sini atau tidak? Dari sisi hukum lebih baik seperti apa dan harusnya kalau saya ya yang dicari adalah kebenaran material tadi. Bukankah ini hukum pidana yang selalu mendengung-dengungkan kebenaran material? Bukan kepuasan publik atas putusan. Jangan dong. Kalau seperti itu nanti bisa saja publik itu diopinikan ini untuk mengarahkan dan mempengaruhi putusan hakim. Ini yang nggak boleh. Jadi betul-betul hakim itu mempunyai keyakinan bahwa pelaku adalah pelaku, benar-benar pelaku. Karena apa? Karena ada bukti material. Dan sekarang ini kan baru dicari ini. Baru dicari di mana jaksa sudah mengatakan bukti material itu loh versi saya. Kan begitu kira-kira. Karena bukti material itulah menyebabkan kematian si Iwayan Mirna. Tetapi kemungkinan juga nanti di kelompoknya si Jessica mengatakan, saya tidak punya itu. Akhirnya kan kemudian kemarin meyakini bahwa ini adalah benar bunuh, tetapi kalau saya lihat nanti ada kemungkinan versi ke-18 dan berikutnya akan berbeda lagi. Dan disitulah nanti hakim akan melakukan kontemplasi sehingga dia yakin betul, oh ya yang akan saya putuskan ini adalah perkara yang sebetulnya biasa, tetapi mendapatkan perhatian yang luar biasa dari publik. Oleh karena itu saya harus hati-hati memutuskan ini. Jangan sampai saya terpengaruh apa yang dikatakan what the public want, tetapi saya juga sangat terpengaruh hanya sekedar ini saja. Tetapi saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pertanggungjawaban ini yang penting, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Ini yang harus menurut saya kita uji. Baik, jadi memang lagi-lagi keputusan hakim ini adalah perwakilan begitu ya dari keputusan Tuhan, begitu hakim bisa dibilang sebagai tangan Tuhan bahwa kebenaran ini juga untuk di dunia ini diwakilkan begitu oleh hakim terkait dengan kasus ini. Dan kemarin juga dari sejumlah saksi ahli begitu yang dihadirkan pada saat persidangan, ada juga pakar hukum, contohnya Prof Edi begitu yang dihadirkan, dia mengatakan agar kasus ini cepat selesai, lebih baik untuk mengesampingkan pencarian motif terlebih dahulu, walaupun dakwaannya adalah pembunuhan berencana, tapi mungkin motif ini saat ini tidak diperlukan terlebih dahulu. Dan juga ada lagi kontrol dari peradilan di Indonesia sendiri yang masih menggunakan sistem crime control, dan juga ada yang istilahnya due process of law, yaitu proses untuk mengiringi dari proses persidangan itu sendiri. Kita masih akan membahasnya lebih lanjut ya Prof ya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena breaking news iNews TV terkait dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Siapa pembunuh Mirna masih akan kembali sesaat lagi.